Oke, kita langsung mulai ya. Ini mohon izin untuk Pak Geri rekam ya untuk pembelajaran kita hari ini. Oke, Pak Geri awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya kabarnya hari ini ya. Alhamdulillah baik. Oke, sebelumnya Pak Geri juga terima kasih banyak karena sudah bisa mengikuti pembelajarannya Pak Geri hari ini. Walaupun kalian hari ini sebenarnya off ya, karena kan anak kelas 12 sedang melaksanakan USP di sekolah, begitu. Oke, baik sebelum kita memulai pembelajaran lebih lanjut, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke ya. Sebelumnya izin Pak Geri lihat dulu untuk daftar hadirnya dan Pak Geri langsung foto saja biar nggak memakan waktu terlalu lama. Bentar ya. Oke, sudah. Ini share screen-nya Pak Geri kelihatan belum ya? Kelihatan, Pak. Oke, oke. Terima kasih. Ya, ini Pak Geri perbesar ya. Mohon maaf nanti kalau misal suaranya Pak Geri nggak kedengeran atau share screen-nya ngadat atau macet, minta tolong nanti dikasih tahu ya Pak Geri ya. Oke, baik langsung kita mulai aja untuk mempersingkat waktu juga. Untuk materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu terkait dengan proses masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia. Ini adalah materi selanjutnya setelah kita mempelajari materi tentang masa Hindu-Buddha yang kemarin. Nah, terakhir kemarin kita sudah belajar tentang akulturasi budaya Hindu-Buddha dan budaya lokal ya. Nah, untuk capaian pembelajarannya hari ini yaitu CP4 kita sudah masuk CP yang baru ya. Yaitu menganalisis serta mengevaluasi konsep kerajaan Islam di Indonesia. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, ya di sini ada 5 ya. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi dan menganalisis teori masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia. Yang kemudian kedua yaitu menguraikan jalur masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia. Ketiga, menelaah saluran masuk serta penyebaran agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia. Kemudian menganalisis faktor Islam mudah diterima di Indonesia. Selanjutnya yaitu menelaah bukti-bukti masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia. Oke. Bentar, ini kok agak ngadat juga ini. Oke, selanjutnya untuk detail materinya sesuai dengan tadi ya terkait dengan tujuan pembelajarannya ada 5 di sini. Nah, kemudian model pembelajarannya kita akan pakai everyone is teacher here, nanti akan Pak Giri jelaskan ya. Nah, untuk kompetensi 4C-nya di sini ada critical thinking atau berpikir kritis, collaboration atau kerjasama, communication atau komunikasi. Pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang agama Islam? Ayo, mungkin ada yang bisa jawab.
Adam, Adam, Halo, ya Pak. gimana? Agama Islam, Ya, apa agama Islam itu? agama yang paling benar Pak. Agama yang paling benar. Oke, ditampung teori masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia. Oke, yang pertama di sini kita coba pahami dulu apa sih yang dimaksud dengan teori. Nah, di sini dijelaskan secara terminologis teori itu adalah pendapat yang didasarkan pada hasil penelitian, di mana teori itu memang sifatnya bukan mutlak melainkan relatif, karena teori itu bisa gugur atau bisa tidak diakui lagi jika ditemukan teori baru yang lebih kuat dan relevan. Apalagi teori itu pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya, terus kemudian di sini dikatakan juga bahwa teori itu juga bergantung pada sudut pandang pencetusnya. Di mana ya teori ini pasti diawali dengan sebuah penelitian ya yang juga berawal dari hipotesis-hipotesis atau dugaan dari peneliti atau pencetusnya. Nah, teori ini juga berlaku untuk kasus masuknya agama dan kebudayaan Islam. Nah, yang pertama untuk teori masuknya agama dan kebudayaan Islam di sini ada teori Mekah ya. Nah, teori Mekah ini utamanya dicetuskan oleh Haji Abdul Karim Ampuah atau Buya Hamka nama lainnya. Ya, yang mengatakan bahwa agama Islam itu masuk langsung dari Mekah, Arab pada abad ke-7 Masehi. Nah, ini adalah foto ya dari Buya Hamka, ya pendukung teori Mekah yang paling terkenal atau pencetusnya. Oke, selanjutnya. Oke, terima kasih. Nah, untuk karena ini kan kita ada limit waktu dari Zoom-nya sendiri ya. Nah, mungkin nanti kalau ada pertanyaan kita coba bahas di grup aja, bisa diketikkan di grup. Nanti akan Mbak Geri jawab. Nah, untuk kegiatan selanjutnya ini kita akan melakukan kegiatan Everyone is Teacher Here ya. Jadi nanti kita akan kalian akan membuat satu pertanyaan yang akan kita list di grup, lalu kemudian nanti akan Pak Geri acak ya. Jadi setiap anak tidak akan menjawab pertanyaannya sendiri, begitu ya. Jadi habis ini akan langsung Pak Geri share untuk listnya dan bisa kalian isi, dan nanti Pak Geri mohon waktu untuk membagi atau mengacaknya kembali, begitu ya. Jangan lupa setiap anak harus membuat pertanyaan dan nanti akan Pak Geri nilai, gitu ya. Untuk segera bisa mengisi pertanyaan yang ada di grup list pertanyaan maksud Pak Geri. Nah, itu nanti kita coba aja ya. Jadi setiap anak tidak menjawab pertanyaannya sendiri ya, tapi nanti untuk yang membacakan pertanyaan dan jawabannya hanya perwakilan aja karena memang keterbatasan waktu seperti itu ya. Oke. Segera ya, karena nanti akan juga Pak Geri nilai. Kita langsung mulai saja presentasinya. Oke, yang pertama mungkin bisa dikemukakan jawaban dari Cindy. Halo, Cindy sudah join belum ya? Belum ya? Sin? Mana ini anaknya ya? Belum, Pak. Belum ya, oke. Gak apa-apa. Ardela. Halo? Iya, Pak. Bisa dibacakan Ardela untuk jawabannya. Tadi dapat pertanyaan siapa? Tahu enggak? Bentar, Pak. Pokoknya yang golongan penyebar agama Islam di Indonesia. Oke, pertanyaannya Adam ya? Betul, pertanyaan. Ya, Oke, silakan Ardela untuk bisa dipresentasikan jawaban dari pertanyaannya Adam. Jadi golongan penyebar agama Islam di Indonesia itu ada 4, yaitu yang pertama golongan pedagang,
Pedagang yang mula-mula memperkenalkan agama Islam di Indonesia adalah pedagang dari Arab, kemudian disusul oleh pedagang Islam dari Mesir, Persia, dan Gujarat. Yang kedua, golongan mubalik, yaitu golongan yang pekerjaannya memang mengajarkan agama Islam. Yang ketiga, golongan sufi atau ahli tasawuf. Sufi adalah orang yang membangun diri untuk menjauhi hal duniawi. Sufisme membantu seseorang untuk tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan menerapkan sufisme atau tasawuf diperkirakan masuk ke Indonesia sejak abad ke-13. Yang keempat, golongan para wali. Menurut sumber babat, para wali dianggap sebagai pembawa dan penyebar agama Islam di Jawa. Wali yang terkenal yaitu ada 3 wali, yaitu dari Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Sebentar ya. Iya. Oke, terima kasih untuk Ardela. Jawabannya sangat bagus sekali ya. Dari pertanyaannya Adam yang berbunyi, sebutkan dan jelaskan golongan penyebar agama Islam di Indonesia. Tadi sudah cukup lengkap dijelaskan oleh Ardela. Nah, sekarang Pak Geri ingin tanya dulu ke Adam. Adam, Iya, Pak. gimana dengan Oke, ya, Pak Geri rasa cukup itu aja untuk perwakilannya karena waktunya juga sudah mau habis. Nah, nanti untuk selanjutnya akan Pak Geri share ya link Google Form untuk menuliskan pertanyaan dari temennya dan juga jawaban kalian. Nah, itu nanti Pak Geri akan melihat pertanyaan lebih detail dan jawabannya dari situ kemudian untuk Pak Geri nilai seperti itu ya. Jadi nanti minta tolong diisi. Oke. Sekarang coba kita simpulkan ya pembelajaran hari ini materinya. Kira-kira apa kesimpulan materi yang sudah kita pelajari hari ini? Konita, halo Konita. Ini Pak Geri belum dengar suaranya Konita ini. Ini benar. Oh iya benar. Mana ini anaknya? Oke, yang lain wes, nggak apa-apa. Ayo disimpulkan bareng-bareng. Kira-kira apa sih yang sudah kita pelajari hari ini? Halo? Mana nih suaranya? Ayo, keburu waktunya habis ini. Oke ya wes, nggak apa-apa kalau nggak ada. Ini coba Pak Geri bimbing untuk menyimpulkan aja ya. Jadi tadi kan kita secara garis besar sudah mempelajari beberapa materi. Sebentar. Sudah mempelajari beberapa materi. Yang pertama terkait dengan teori, kemudian ada jalur, saluran, kemudian faktor Islam mudah diterima, dan juga terkait dengan apa tadi yang terakhir itu terkait dengan bukti ya. Jadi itu yang sudah kita pelajari hari ini. Oke ya. Oke, ini karena waktunya sudah mau habis, itu materi yang sudah Pak Geri sampaikan untuk hari ini. Ya, jadi besok kita ketemu lagi dan bisa dipelajari terkait dengan konsep dasar kerajaan Islam di Indonesia. Ada masyarakat, pemerintahan, dan budaya. Oke ya, semoga untuk pembelajaran hari ini kita sudah melakukan kegiatan Everyone is Teacher Here tadi dan sudah presentasi perwakilannya bisa bermanfaat dari kalian, dan kalau misal ada yang mau ditanyakan nanti bisa tanya di grup atau PC Pak Geri. Gitu ya. Oke, habis ini akan Pak Geri besok ya, Selasa besok, bukan pas KBM, nanti pas KBM itu ada lagi ya yang terakhir ya, jadi kurang 2 siklus kalau Pak Geri gitu ya. Oke ya, jadi besok kita ada meet lagi seperti ini, dan mohon maaf atas segala keterbatasan yang ada karena memang Pak Geri adanya Zoom yang limit per 30 menit aja gitu ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya hari ini ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, makasih ya. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Makasih, Pak. Pak.